Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Altaf Arik Musafa Gufron dengan NPM 190810110102. Video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester Desain Basis Data. Nah, studi kasusnya saya akan membuat rancangan tabel dan data untuk sebuah koperasi simpan pinjam yang memiliki 3 cabang. Nah, fitur-fiturnya ada pengurus, ada pengurus, ada anggota, ada simpanan, pinjaman, dan cabang. Nah, di setiap fitur-fitur ini terdapat menu-menu yang harus diisi, yaitu pengurusnya memiliki ID pengurus, nama pengurus, memiliki username, password, kode cabang. Begitu juga dengan anggota, dan fitur simpanan, fitur pinjaman, dan untuk cabangnya. Nah, masuk ke rancangan data. Nah, untuk anggota, ID anggota di sini sebagai primary key. Nah, primary key-nya ini sebagai patokan yang dapat merefer ke semua elemen-elemen data untuk fitur anggota. Misal di sini ada nama dengan tipe data varchar dengan size-nya 30. Nah, maka di sini elemen data nama dapat diisikan dengan karakter apa saja. Nah, untuk tempat tanda lahir, tipe datanya berupa date atau waktu, alamat varchar, jenis kelamin varchar, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk pengurus, ID pengurus di sini sebagai primary key-nya. Nah, lanjut ke simpanan. Nah, untuk ID simpanan di sini sebagai primary key-nya, dan di sini ada foreign key, yaitu ID anggota. Nah, di sini ID anggota sebagai penunjuk bahwa yang akan menyimpan atau menyetor sejumlah uang untuk disimpan adalah ID anggota ini. Nah, begitu juga dengan pinjaman. Nah, nantinya ID anggota ini akan merefer ke semua elemen data di dalam data-data si anggota. Nah, terus ada tabel untuk setiap masing-masing cabangnya. Nah, di sini kode cabang sebagai primary key-nya. Nah, terus di sini ada alamat, kota, dan nomor telepon. Nah, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan rancangan tabelnya yang masih dalam bentuk normalisasi form yang pertama, anggota. Nah, dari anggota ini dia memiliki ID anggota. Nah, ID anggota ini akan menjelaskan beberapa elemen data yang ada pada anggota ini. Nah, misal dari anggota si Budi. Si Budi ini memiliki ID 20091768. Nah, maksud dari ID anggota ini 2 digit pertama atau 20 ini sebagai tanggal dia mulai bergabung sebagai anggota. Tahun 09 itu bulannya dan 17 tanggalnya. Nah, maka dari ID anggota kita dapat mengetahui kapan anggota tersebut mulai bergabung sebagai anggota dalam koperasi simpan pinjam ini. Nah, misal di sini 200917. Nah, maka dia bergabung sebagai anggota itu 17 September 2020. Tanggal 17 bulan 9 tahun 2020. Nah, lalu di sini ada tempat tanda lahirnya, alamat, jenis kelamin, nomor HP, pekerjaan, dan nomor identitas. Nah, 68 di sini sebagai eh, nomor anggota yang akan menjadi patokannya nantinya. Begitu juga dengan si nama anggota si Erik ini. Lalu masuk ke pengurus. Nah, ID pengurus juga sama, dapat menjelaskan beberapa elemen data yang lainnya. Nah, misal di sini 2018. Ini sebagai
kode bahwa dia mulai menjabat sebagai pengurus koperasi simpan pinjam ini mulai pada tahun 2018. Lalu 654 ini sebagai nomor identitas pengurusnya dan 001 di sini sebagai kode cabangnya. Nah, begitu juga dengan yang Wardah ini. 2018 sebagai tahun masuk, 765 sebagai nomor pengurus, dan 003 sebagai kode cabangnya. Lalu masuk ke simpanan. Nah, di sini ID simpanannya juga menjelaskan beberapa elemen-elemen datanya. Nah, misal 68. 68 di sini sebagai 2 digit dari ID anggota. 68. Nah, di sini nama anggota Budi dengan ID anggota 2 digit terakhirnya adalah 68. Nah, maka dari ID simpanan ini kita dapat mengetahui siapa yang menyimpan, lalu kapan dia menyimpan, dan di cabang mana dia menyimpan. Nah, di sini 201118 adalah tanggal dia menyetorkan. Jadi di sini tahun 2020, bulan 11, dan tanggal 18. Berarti 18 November 2020 dia mulai menyetor. Lalu di sini 002 sebagai kode cabang, tempat dia menyetor. Begitu juga dengan pinjaman. Sini 57 sebagai 2 digit terakhir dari ID anggota si Erik. Nah, 57. Lalu di sini ada tanggal dia mulai meminjam, waktu dia mulai meminjam. Nah, di sini tahun 2020, bulan 7, dan tanggal 24. Nah, berarti dari ID pinjaman dapat diketahui bahwa dia mulai meminjam tanggal 24 Juni 2020. Nah, di sini juga ada jaminannya dan ada jangka waktu dia meminjam, angsurannya, dan kode cabang. Nah, di ID pinjaman juga dijelaskan kode-kode cabangnya, tempat di mana dia meminjam. Nah, lalu di sini ada tabel cabang. Di sini kode cabang 001, alamat Jalan Bumi Matahari 05, Kota Surabaya dengan nomor teleponnya. Begitu juga dengan kode cabang 002 dan 003. Lalu lanjut ke rancangan tabel dalam bentuk normalisasi form ketiga. Nah, di sini ID anggota sama seperti yang saya jelaskan dalam form yang ke-1, begitu juga dengan pengurusnya. Nah, lalu kita langsung saja ke tabel simpanan. Nah, di dalam simpanan ini sudah berbentuk normalisasi form yang ketiga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dari ID simpanan itu sudah dapat menjelaskan bahwa siapa yang meminjam dan kapan dia mulai menyetorkannya, dan di mana dia menyetornya, di cabang mana dia menyetornya. Begitu juga dengan pinjaman. Nah, di sini 68, nah, kita dapat mengetahui si 68 ini dari bahwa yang meminjam adalah si Budi, karena 2 digit terakhirnya adalah 68. Jadi maksudnya ID simpanan dan ID pinjaman ini akan merefer ke elemen si anggota dan elemen data tanggal setornya dan elemen data cabangnya. Lalu di sini ada relasi-relasi datanya. Nah, anggota dapat mengakses menu pinjaman dan menu simpanan. Sedangkan pinjaman berisi dengan data-data cabang, dan simpanan juga berisi dengan data si cabang. Nah, di sini admin hanya dapat hanya memiliki hubungan dengan si cabang. Jadi, sekian rancangan tabel dan data saya untuk koperasi simpan pinjam. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.